Cuma kalau ditambahkan aturan kayak gini, ini tambah repot. Yang pertama repot MK-nya ya kan. Yang jelas nyusun lagi rancangan undang-undang ini kan bikin botak kepala. Yang kedua nanti Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nawawi Kembut, orangnya kalem dan lembut. Seperti biasa, di sini saya akan memberikan sebuah hal-hal yang menarik, aktual, dan tentunya kontroversial. Namun sebelum itu, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video-video yang akan saya upload. Kali ini saya akan membawakan sebuah video ini dengan cara yang berbeda, tidak lagi dengan cara yang tegang, apalagi terlalu serius. Karena sesuatu yang serius itu terkadang sulit untuk dimengerti dan sulit untuk dipelajari. Oleh karena itu saya akan berusaha untuk membawakan video ini dan juga materi ini dengan cukup sederhana dan juga sedikit agak berkomedi. Ya, kalian tahu kan trending topik dari Twitter maupun sosial media yang ada di seluruh penjuru internet, yakni adanya gugatan dari salah satu stasiun televisi dengan terkait plafon media sosial yang berbasis internet agar diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Hal tersebut diajukan kepada Mahkamah Konstitusi agar undang-undangnya segera diatur. Ininya kok ribet banget sih. Oke, tapi pembawaan kali ini saya tidak sendirian biar tidak kelihatan jomblo-jomblo amat, guys. Di sini saya akan bersama dengan teman saya yang juga penggiat media sosial yang aktif di YouTube. Bersama saya Dodi Sefriadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik sekali. Ini kita mau membahas itu loh, Mas. Adanya salah satu dua stasiun televisi yang menggugat kepada Mahkamah Konstitusi agar YouTube ataupun plafon yang berbasis internet itu diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Itu gimana itu, Mas? Diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Ya, saya sudah melihat berita ini dan saya dalami di podcastnya Deddy Corbuzier. Iya. Kalau dilihat dari podcastnya Deddy Corbuzier itu justru sebenarnya RCTI ini mendukung mendukung konten kreator. Jadi ketika nanti konten kreator itu bermasalah, misalnya saya saya bermasalah, jadi yang dipidana atau yang diperkarakan bukan saya, tapi penyedia jasa itu si corporate-nya atau perusahaannya. Nah, sama seperti TV. Kalau TV ada artisnya yang bermasalah, misalnya melakukan adegan yang membuat masalah lah. Itu yang diperkarakan bukan artisnya dulu, tapi televisinya, perusahaannya penanggung jawab itu ya. Nah, mereka televisi menginginkan hal itu juga terjadi pada platform-platform yang sosial media, salah satunya YouTube. Ya, karena yang diutamakan itu ada yang ada siaran langsungnya kalau nggak salah ya. Ya, kalau menurutku sih justru itu malah mempersempit ruang gerak kita untuk berkarya, Mas. Karena apa? Kalau semakin diawasi plafon kita atau plafon instansi ini, maka peraturan yang dibuat oleh instansi tersebut akan semakin sempit. Sempit, contoh saja tidak ada aturannya kan YouTube, tapi kita mengupload tentang COVID-19, tentang pornografi, itu juga di take down. Itu kan sebenarnya kalau menurut saya kan sudah mengikuti aturan dari pemerintah.
Dan hal ini juga semakin ribet karena aturan yang dibuat oleh di Indonesia ini sangat banyak sekali, khususnya untuk penyiaran. Ada undang-undang pers, ada undang-undang penyiaran Indonesia, ada apa namanya undang-undang pornografi, sampai pornomo pun juga diatur ya kan. Terus ada undang-undang hak cipta, ini kan sudah sangat kompleks sekali, terus kok diatur lagi ini tuh gimana coba? Kalau menurut saya cukup satu undang-undang saja itu sudah bisa mengontrol sekian banyak konten kreator. Undang-undang ITE bisa dilihat loh ya, semenjak ada undang-undang ITE itu benar-benar ada perubahan di sosial media. Ya, Yang benar sekali. dulunya itu para artis satu dengan yang lain dengan gampangnya menghujat, menyebut nama, tapi sekarang mereka ngerti, mereka paham, tidak sembarangan menyebut nama. ya Kalau kalian penggiat media sosial dulu, kalian bandingkan dengan sekarang, itu beda banget semenjak adanya undang-undang ITE ini yang benar-benar direvisi lebih baik lagi. sebenarnya sudah baik kan. Kalau kita lihat juga kayak di YouTube, bukan di YouTube aja sih, kayak di Google aja kita buka tentang situs porno semisal salah satunya itu jawabannya sih triple X misal itu ya. Iya. Itu tidak akan muncul kecuali kalau orang-orang tertentu yang mampu membukanya. Kalau di Google dengan polosan itu pasti tidak akan ketemu. Artinya kayak Google sendiri, YouTube, bahkan Facebook sendiri ini kan sudah mengikuti alutsista yang dibuat oleh pemerintah untuk menjaga agar generasi-generasi atau para pembaca ini tidak istilahnya terkontaminasi karakternya ya kan, seperti itu kalau nggak salah sih. Kalau menurut saya gimana Mas? Kalau saya melihat itu pihak televisi ya, beberapa media, beberapa brands dari pihak televisi itu melaporkan karena mereka merasa tidak ada keadilan. Oh gitu ya. Karena yang saya katakan tadi, kenapa televisi begitu diawasi oleh KPI, tapi kenapa sosial media tidak seperti itu? Contoh ya, video atau tayangan yang bermasalah di televisi ketika diupload di YouTube itu nggak apa-apa. Ini pernah terjadi. Oh gitu. Punyanya Deddy Corbuzier ketika mewawancarai seorang anak, ya nggak perlu disebutkan kasusnya apa, pokoknya mewawancarai seorang anak tapi nggak di blur mukanya dan nggak pakai topeng. Itu ditegur oleh KPI. Tapi ketika diupload di YouTube itu nggak jadi masalah. Nah disinilah mereka menganggap bahwa ada ketidakadilan. Seharusnya KPI juga mengawasi yang namanya platform media sosial yang berbasis internet ya kan. Iya. Tapi kok saya rasa ini akan semakin ribet ya, ribet banget itu nantinya, karena kayak media sosial yang berbasis internet itu jangkauannya sudah internasional banget itu loh. Apakah sangat memungkinkan sekali hal itu akan terwujud? Dan juga kayak kita ini sendiri itu pasti itu akan tambah repot. Pasti. Kita mau ngomong seenaknya kayak gini pasti dibatasi. Kalau disamakan aturannya antara KPI terhadap televisi, KPI terhadap konten kreator ataupun platform sosial media. Gitu. Kalau misalnya memang mau diawasi oleh KPI, buat rangkaian baru peraturannya. Nggak sama dong, masa sama TV sama, kan nggak sama. Ya nggak sama lah. Saya setuju diawasi oleh KPI tapi tidak sama. Iya. Karena ranahnya beda. Iya. Jangkauannya juga lebih beda dan kecepatannya juga beda, Mas. Beda kalau di berbasis internet sekarang upload sekarang jadi. Tapi kalau di televisi kan masih proses, kirim ke pemerintahnya, kirim ke nganunya. Nggak independen banget gitu, nggak bebas. Tapi kalau ini kan mulai dari tukang becak sampai presiden pun punya media. Punya. Dan menurut saya menang banyak televisinya. Iya. Kalau misalnya disamakan. Karena mereka manajemennya lengkap. Ya seperti yang dikatakan tadi, pimretnya ada, ininya ada. Jadi sudah melewati proses
yang apa? sangat sempurna Iya, gitu. jadi ketika diupload itu nggak masalah. Tapi kalau seperti konten kreator kita, Ya, kadang orang awam iya. nggak tahu kadang ya. Nah, Undang-undang pers nggak tahu, undang-undang ini nggak tahu, asal ngupload aja. iya. Nah, ini jadi PR buat Iya, KPI nanti. Kita kalau saya rasa nggak masalah ya kalau KPI mau mengawasi, tapi peraturannya jangan disamakan karena berbeda, hal yang berbeda. dan pengisinya itu juga beda. Mungkin kalau di televisi itu hanya orang-orang tertentu yang bisa mengisi, seperti orang yang punya ketokohan, punya karya besar. Tapi kalau di sosial media, tukang becak, tukang bakso, tukang ngarit bisa. Itu dia Heeh. nilai plusnya. Emang ada televisi yang mau ngundang ya Tukang becak yang nggak ada karyanya sama sekali kan, nggak mungkin. kalau ini kan kalau apa, kalau sosial media kan kita bawa kamera keluar, sekarang saya sama ini langsung kan. Oh, iya. Itu kalau di televisi Siapa? Kan mereka masih itu kan cari nilai ketokohannya Iya. kan ya. Nilai ketokohan. Kalau kayak orang-orang kayak kita nggak punya ketokohan, ini kan juga ribet. Belum lagi nanti pengiklanan pasti berbeda, Mas. Pengiklanan gimana? Iya, iklan yang ada di televisi dengan Beda, pasarnya aja beda. pasarnya beda. Jadi itu juga harus diatur. Takutnya Peraturan. nanti dibatasi lagi gitu. Kalau saya rasa KPI cerdas melihat ini, dan saya rasa pasti KPI tidak akan menyamakan. Kalaupun harus diawasi, tapi tidak disamakan. Karena hal yang berbeda. Ingat, perbedaan itu bukan berarti perpecahan ya. Terkadang memang ada perbedaan memang karena agar terciptanya sesuatu yang lebih sempurna. Kadang terlihat sempurna kalau ada perbedaan ya. Iya, Kalau kayak sama aja gitu kan. polos. Ya bosenin lah. Ya kayak pelangi itu kan indah berwarna-warni, tapi kalau cuma biru saja itu juga ndak enak sih. Iya. Tapi menurut saya sejauh ini sih kayak media sosial masih cukup bagus sih. Undang-undang ITE juga cukup bagus sih. Cuma bagus banget. cuma kalau ditambahkan aturan kayak gini, ini tambah repot. Yang pertama repot MK-nya ya kan. Yang jelas nyusun lagi rancangan undang-undang ini kan bikin botak kepala. Yang kedua nanti kayak gue guys. Nah, belum lagi ini YouTube-nya. Nanti kan pasti buat aturan lagi. Pasti. Dan akan pasti dipersempit. Kita aja kayak gini di rumah Covid loh, Mas. Kan dipersempit, itu kan tidak pulangan Covid dan lain sebagainya. Dolar kuning. Iya. Ya sama enak. Nanti nggak dapat iklan kadangnya. Padahal itu sudah sesuai dengan kode etik YouTube ya, kode etik YouTube padahal, tapi masih dolar kuning. Kita kan syuting aja berjam-jam, belum lagi salahnya ini kan juga repot. Artinya ya sebenarnya juga buat repot orang aja sih ini. Ya nggak semudah yang dipikirkan ya. Dan YouTube itu juga sudah punya peraturan yang sangat luar biasa. Jangan main-main itu. Take down itu bukan hal sulit bagi mereka. Berapa banyak video saya yang dihapus oleh itu. Ya saya sadar karena memang mungkin karena saya perlu belajar lagi, jadi dihapus oleh YouTube. Dan dari situlah saya belajar. Artinya ada peraturan yang sudah mengawasi kita. Iya, sebenarnya dari YouTube itu sudah menyesuaikan dengan aturan pemerintah setempat sih. Sudah pastinya. Peraturan tingkat nasional maksudnya. Seperti video-video porno itu kan nggak ada sekarang di YouTube. Jadi itu guys. Kalau saya nggak ada sih. Iya. Nggak tahu lagi ada soalnya. Jadi ya buat repot aja. Memang di Indonesia ini serba repot, Mas. Ada yang baru lagi nih, Mas. Tapi isunya itu banyak yang bilang TV iri. Iya, iri. Kalah saing gitu. Kalah saing. Ya, terserah lah, netizen kan mau berpendapat apa gitu. Ya yang jelas lah Mas kalau menurut saya, karena kan kayak YouTube, Facebook, kemudian apalagi TikTok Instagram TV. Iya, itu kan basisnya bukan hanya tingkat nasional tapi sudah tingkat internasional, bahkan mendunia.
Bahkan kalau di Amerika kalau nggak salah itu YouTuber jadi profesi. Iya, justru kalau kita mau jadi negara yang maju juga jangan dibatasi. Heeh. Seharusnya TV yang menyesuaikan dengan Menyesuaikan dengan keadaan. perkembangan teknologi loh. Inilah katanya kan kita belajar seperti halnya perkembangan teknologi, bagaimana dulu Nokia yang merajai kan, Iya, merajai handphone di segala lini, langsung kemudian dihantam oleh BlackBerry. BlackBerry cuma sebentar dihantam oleh Android. Sekarang Android berjaya, ayo. Nah, sama halnya seperti sekarang kan ya. Kalau dulu media percetakan itu masih merajai, kemudian ada radio merajai, dihantam televisi merajai. Sekarang televisi dihantam oleh media internet. Jadi Ya semua itu kuat-kuatan lah ya. pentingnya beradaptasi kan seperti itu. Dan tapi kalau kita lihat di trending YouTube itu channelnya televisi loh. Iya sebenarnya kayak TV One. Mereka menang banyak. Iya sebenarnya kan mereka sudah dapat dari TV-nya, dapat pula dari YouTube-nya. Nyerang kita aduh yang kayak gini, aduh gimana? Ribet ini ya. Kecuali kalau KPI ingin membuat ketentuan semisal lembaga penyiaran yang ada di televisi tidak boleh masuk ke YouTube, mungkin saya sangat, karena pesaing kita ini sangat sedikit sekali ya. Nanti ya, pasti. Dan orang-orangnya itu nggak gemuk-gemuk. Jadi kayak saya yang pemula-pemula ini nanti bisa naik guys. Viewernya ya gitu. Bisa kelihatan kan sekarang konten yang trending itu kalau bukan kontennya itu artis BTS itu Korea gitu, itu pasti ada channelnya televisi yang trending. Sekarang aja bisa dicek, ada pasti, saya yakin ada. Jadi ya sebenarnya tetap konten kreator kayak kita ini kalah masih dengan mereka ya. Kalau mainnya di YouTube sama-sama di YouTube lah, karena mereka itu sudah tim sempurna, distributornya sudah ada, CEO-nya juga jalan, kita ya sebisanya. ya itu tadi ya. Kalau memang misalnya mau diawasi oleh KPI tidak bisa disamakan. Iya, tidak bisa disamakan dengan televisi. Beda. Adil itu kan tidak harus sama. Iya. Porsinya ada masing-masing. Iya sih. Kayaknya itu aja guys. Masih ada hal-hal yang sebenarnya nggak penting untuk kita bahas, yang akan kita hadirkan di video selanjutnya. Klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kita akan bertemu lagi tetap di channel Nawawi Kembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.